Halo teman-teman, selamat datang di konten Bible Talk, tempat dimana kita mau ngobrolin cerita-cerita yang ada di Alkitab nih. Kita mau belajar dari cerita-cerita tersebut. Nah, di sini ada gua Stephen, ada Bang Ben juga. Halo. Nah, Bang, hari ini kita mau belajar tentang siapa nih, Bang? Ya, sekarang ini kita mau ngobrolin tentang Henok. Henok. Ya. Oke. Berada tahu tentang Henok? Henok ya? Ya pernah dengar sih, cuman jujur ya Bang, maksudnya ini bukan tokoh Alkitab yang kayak di luar kepala, nggak kayak Daud, Musa, itu kan kayaknya hampir semua orang tahu ya. Cuma kalau Henok tuh kayaknya, jujur sih saya sendiri juga nggak gitu inget ceritanya gitu. Oke. Ya memang di sini tokoh dari Henok ini adalah satu tokoh yang boleh dikatakan dalam tanda kutip nggak familiar. Iya, betul. Nggak familiar, tetapi di dalam kehidupan dan kepribadian Henok ini ada sesuatu yang dahsyat. Apa tuh Bang? Yang dahsyat apa tuh yang membuat si Henok ini menarik untuk diceritain? Nah, kalau Stephen kepengen tahu dahsyatnya kayak apa ya, kita harus baca lagi firman Tuhan supaya landasannya jelas begitu loh. Artinya begini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan ini adalah sesuatu dasarnya adalah kebenaran. Oh iya, setuju. Jadi boleh nih gua baca nih ya? Boleh dong Bang. Ya, nggak terlalu kudus-kudus amat kan? Santai aja kita, Okay. masih santai. Oke, nah jadi begini brother. Ya, kenapa sampai Henok jujur? Gua waktu dengar kata Henok itu terbersit dalam pikiran gua, gila aja nih, gila dalam tanda kutip begini nih. Bisa ya dia seperti itu? Nah, bagaimana caranya? Kita akan sama-sama baca. Yuk, kita sama-sama belajar ya, brother ya. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24, firman Tuhan bunyinya begini. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow. Jadi Henok ini yang spesial, dia diangkat ya sama Tuhan. Iya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana sih Henok ini bisa diangkat oleh Allah? Wow. Nah, gimana tuh Bang? Kita akan belajar. Nah, di sini begini. Ayat tadi kan mengatakan begini, Henok itu adalah seorang anak. Dan Henok juga itu adalah seorang ayah. Henok itu adalah seorang suami, dan Henok juga adalah kepala rumah tangga. Ya. Dan kalau kita mau bicara tentang Henok ini adalah sama dengan kita, manusia biasa. Artinya dia punya aktivitas, dia punya tanggung jawab, dia punya kegiatan. Tetapi di sela-sela kehidupannya, di sela-sela dia mengerjakan tanggung jawabnya, ada waktu-waktu tertentu di mana Henok itu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Wow. Jadi seperti itu, Stephen. Jadi Henok ini di tengah kesibukannya, dia sebagai anak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia masih bisa membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Iya. Emangnya yang ngebedain apa tuh Bang sama kayak, bukannya kalau cerita-cerita zaman dulu ya, kalau yang saya baca di Kejadian banyak kok mereka yang bergaul dengan Tuhan tapi mereka nggak diangkat. Terus yang bikin dia spesial apa Bang? Nah, nanti kalau mau lu tahu jawabannya, nanti waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita tanya, kenapa sih lu bisa angkat Henok begitu lu? Sedangkan gua ini, kita ini kan bergaul karib juga. Iya. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak diangkat begitu? Iya. Ya kan? Nantilah kita tanya, ya kan? Ya, yang pasti begini, kita sudah punya tiket dulu masuk kerajaan surga. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada Henok. Nah, di sini dikatakan begini, kenapa sih Henok bisa melakukan hal yang demikian? Nah, di sini Alkitab ngomong begini, Henok itu dalam kata bahasa Ibrani itu artinya guru.
kalau di bahasa Indonesia kan gitu Iya, ya. di bahasa Indonesia kan Henokh itu artinya guru. Artinya begini, guru itu salah satu karakternya adalah dia punya dedikasi. Ya. Ya, nah dedikasi dengan profesi atau pekerjaannya. Makanya saya ingin ngomong, menjadi guru tuh nggak enak. Tetapi menjadi guru itu pada saat kita menghidupi, kita melakukan, maka kita muncul yang namanya dedikasi itu tadi. Wow. Lu bisa bayangin, lu kan seorang usahawan, lu entrepreneur. Nah sekarang lu kan punya anak buah. Ya. Nah waktu lu punya anak buah, terus dia punya dedikasi, apa sih yang akan lu lakukan? Ya, kalau kita punya karyawan yang berdedikasi sama kita, sama usaha kita, ya pasti kita akan satu ya mungkin memperhatikan dia dan mungkin kasih dia reward gitu atas apa yang sudah dia berikan gitu. Nah, apalagi Tuhan. Stephen saja sebagai entrepreneur di mana dia punya usaha, dia punya bisnis, dan kalau dia ngeliat anak buahnya punya dedikasi, dia kasih reward, dia kasih apresiasi. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan lebih lagi. Artinya begini, ini menggelitik banget bagi gua. Pertanyaannya begini, bagaimana sih Henokh itu bisa membagi waktunya sehingga dia bisa bergaul dengan Tuhan? Wow. Padahal di sini nggak ada ayatnya dikatakan begini, istrinya Henokh demo. Karena Henokh tidak memperhatikan dia sebagai seorang istri. Atau anak-anak Henokh komplain, dia ngomong begini, papa, kalau papa hanya bisa bikin anak, jangan begitu dong, perhatikan juga anak dan tanggung jawab terhadap anak. Betul kan? Iya. Ya jujur aja, sekarang ini kan banyak orang bisa bikin anak tapi nggak bisa bertanggung jawab terhadap anak itu. Ya kita kupas aja begitu kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, kalau gue pengen ngomong begini, Henokh itu adalah seorang pribadi yang artinya guru, dan guru itu punya dedikasi. Orang yang punya dedikasi itu dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, artinya begini, ya, dedikasi itu dia bisa mengorbankan atau pengabdian. Jadi orang yang punya dedikasi itu adalah orang yang bisa mengorbankan sesuatu. Nah, ayat ini tadi ngomong begini, tidak ada komplain dari istri maupun anak daripada Henokh. Pertanyaannya, kapan sih Henokh itu bergaul karib dengan Tuhan? Wow. Iya. Ayo. Kapan ya? Ya jujur sih kalau misalnya lihat kondisi sekarang kayaknya susah banget. Itu kayaknya kebanyakan ya mungkin ya Bang ya, kayak kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, bergaul karib sama Tuhan, kemungkinan besar kita akan mungkin pekerjaan kita, mungkin hubungan kita sama keluarga itu agak renggang, atau sebaliknya biasanya kalau kita kasih waktu kita buat keluarga, buat pekerjaan, buat usaha misalnya, hubungan kita sama Tuhan jadi renggang gitu. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan kan? Ya. Nah, hebatnya Henokh, dia tidak mengorbankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wow. Henokh tidak memangkas waktu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Itu keren banget. Yang dia potong apa? Hobinya, jam tidurnya. Artinya begini, di waktu-waktu senggang di mana Henokh tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, disitulah dia membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Wow. Ya, berarti begini, ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, Tuhan senang dengan orang yang mau mengorbankan apa yang menjadi hobinya, ya kan? Apa yang menjadi haknya dia dipotong begitu, memang sakit beradab. Susah sih Bang, kayaknya kalau zaman-zaman sekarang kayak susah itu. Itu kayak susah banget ya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Henokh ini adalah realita. Iya, iya. Artinya begini, bagi kita yang hidup saat ini nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Ya, karena begini, waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, gue ingin ngomong, lu akan tahu arti hidup lu yang sesungguhnya. Wow. Ya.
Waktu lu bisa intim dengan Tuhan, gua akan ngomong begini, lu akan lebih tahu dan lebih tajam dengan tujuan hidup lu. Wow. Walaupun begini, enggak mudah untuk mencapainya, ada sebuah proses. Dan Henokh melakukannya itu, dia selama 300 tahun. Kayak kita praktekin itu 5 tahun aja belum tentu konsisten ya, Bang. Ini 300 tahun. 300 tahun konsistensinya. Makanya dikatakan Henokh itu adalah seorang guru yang memberi teladan, yang memberi contoh. Iya. Keren banget kan? Dari namanya udah keren. Henokh artinya seorang guru, memberi teladan, memberikan contoh. Makanya saya ingin ngomong begini, brother. Kalau lu memang punya kerinduan saat ini untuk bergaul karib dengan Tuhan, lu nggak usah motong daripada jam kantor lu atau curi-curi waktu. Gue pengen ngomong begini, korbankan jam tidurmu, ya, korbankan waktu pagimu yang lu bisa bangun pagi, atau jam istirahat lu, ya, lu gunakan untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Artinya begini, selama lu melakukan tanggung jawab, tetapi lu juga bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan gue pengen ngomong, lu akan menjadi seorang pribadi minimal kuat dan punya tujuan yang jelas di dalam Tuhan. Karena begini, Stephen, banyak orang dia hidup, tapi tujuan hidupnya nggak jelas. Wow, iya. Lu pernah nggak di titik itu? Pernah sih, kayak hampir setiap kita pasti pernah lah. Apalagi anak-anak muda ya, Bang. Iya. Iya, iya. Nah, jadi begini, Bang Adek. Henokh pun dia nggak tahu dampak dan akibat yang dia lakukan saat dia setia kepada Tuhan. Kan Tuhan nggak pernah ngomong, kalau lu lakukan ini, lu dapatnya ini. Ya kan? Iya. Nah, tetapi kita bisa lihat bagaimana Henokh itu dia belajar untuk taat, untuk tekun dari apa yang dia dapat, ya kan? Dan waktu dia taat dan tekun, Tuhan nggak pernah memberi sebuah janji, Henokh, kalau lu taat dan tekun, lu nanti gua angkat ke surga. Enggak. Itulah hasil daripada sebuah ketaatan, brother. Wow. Gitu. Makanya di situ dikatakan Henokh menjadi salah satu tokoh yang ditulis dalam Ibrani 11, ya. Ibrani 11 ayat yang ke-5, ya. Apa tuh, Bang? Nah, di situ saksi-saksi iman. Artinya begini, Henokh itu salah satu tokoh iman yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab Ibrani. Makanya di situ ditulis begini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Wow. Jadi sebelum orang rapture, Henokh dulu dong di rapture. Ya kan? Keren kan? Keren sih. Nah, jadi begini, nggak ada yang mustahil bagi kita, ya. Wow. Kadang-kadang begini, dampak daripada ketaatan yang kita lakukan, minimal begini, kita ada damai sejahtera, Iya. ya kan? Nah, Henokh ini waktu dia lakukan itu dengan konsisten, dengan pengabdiannya, dengan pengorbanannya, gue juga nggak bisa bayangkan bagaimana dia melakukan itu. Tapi yang gue tahu adalah dampak waktu kita setia kepada Tuhan, hati kita tuh menjadi tenang. Wow. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita belum dapat hasil, tapi kita punya keyakinan, karena dasar daripada iman, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang akan Tuhan kasih. Amin. Jadi itu, brother. Jadi kalau kita mau bicara tentang Henokh ini, dia adalah seorang tokoh yang tidak terkenal, dia adalah seorang pribadi yang kebanyakan dengan kita, tetapi di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah tanggung jawabnya, dia tidak pernah mengorbankannya, tetapi dia menggunakan waktu-waktunya untuk misalnya dia bersantai, mungkin dia lagi tidur-tiduran, dia gunakan itu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan senang. Gue pengen ngomong, kalau lu sudah pada tracknya yang sedang Henokh lakukan, gue cuman ngomong begini, bertahanlah. Pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kasih dalam hidup lo.
Jujur, Henokh juga nggak nyangka kalau dia mau terangkat. Ya kan? Iya betul. Nggak nyangka. Dan gue juga percaya begini, ada sebuah proses yang akan Tuhan buat. Nanti lu akan tahu bagaimana proses itu yang akan membuat lu mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi beradat di masa muda lo, jangan sia-siakan waktu. Mungkin kita capek, mungkin kita lelah, mungkin kita butuh jam istirahat, tapi minimal begini, luangkan waktu untuk bergaul dengan Tuhan, karena itu dampaknya dahsyat. Amin. Itu sih beradat. Oke. Jadi Bang, kalau boleh saya simpulin ya, apa yang saya pelajarin dari Abang cerita tadi, ya Henokh ini bukan orang yang istilahnya kalau di Alkitab itu orang yang populer gitu. Dia bukan kalau Daud dia berperang, Musa dia bawa bangsa Israel keluar, tapi Henokh ini cuma orang biasa. Sama seperti kita ya. Iya. Jadi sebenarnya ini relate banget sama kita ya seharusnya. Betul. Gitu. Henokh ini sama aja kayak kita. Dan kalau kita belajar dari namanya yang artinya dedicated ya, berdedikasi atau pengabdian, ya yang kita bisa pelajarin adalah Henokh ini mengabdi sama apa yang ada di depannya gitu. Yeah. Sama pekerjaannya, sama statusnya dia sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak gitu ya. Nggak cuman itu, dia juga berdedikasi, dia berkomitmen, punya iman, berkomitmen untuk berhubungan karib dengan Tuhan. Amin. Gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu karakter yang seharusnya bisa relate banget sama kita. Betul. Seperti yang saya bilang tadi gitu. Kita nggak ada di zaman seperti Daud yang harus berperang, Iya. atau Musa yang harus ngebelah laut gitu ya, yang ada tiang awan tiang Konvoy api gitu gitu. kan. Tapi ya udah gitu, Henokh orang biasa, kita orang biasa. Kalau Henokh bisa, kita harusnya juga bisa gitu Yes. ya. Mungkin belum tentu kita diangkat seperti Henokh ya, tapi seenggaknya sih ya kita lakukan yang kita bisa Iya. aja. Oke, wow, luar biasa banget sih pelajaran hari ini ya, bicara tentang Henokh. Wow, sekali lagi, jujur gue banyak belajar Bang tentang Henokh. Thank you buat sharingnya. Ya. Nah, Ya, nggak tahu. gue tambahin sedikit. Boleh? Kesederhanaan itu akan membuat Tuhan senang kepada kita. Waktu di dalam kesederhanaan kita ada Tuhan yang kita libatkan. Oh, keren sih. Nah, itu closing statement dari Bang Ben lah ya. Oke, buat teman-teman, thank you yang udah nonton konten ini. Buat teman-teman yang terberkati sama cerita Henokh, jangan lupa buat komen ya, atau kalian mau punya bahas dong tentang kisah siapa, boleh tulis di komen. Kalau kalian senang sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Amin. Kalau kalian terberkati juga. Oke, sekian dari kami buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. God bless. God bless you.